Perjuangan demi mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga, itulah yang dilakukan oleh salah seorang bapak di mana dirinya menawarkan jasanya untuk menjadi seorang driver. Meski sudah berusia 64 tahun, namun usahanya untuk mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi tak surut. Melihat kegigihan Pak Arman untuk mendapatkan pekerjaannya sebagai seorang driver yang menjadi viral di media sosial, membuat Atta Halilintar dan Aurel menjadi tersentuh. Apalagi, menurut Atta Halilintar, dirinya beserta dengan Aurel memang sedang membutuhkan satu orang driver. Hingga pada akhirnya, Pak Arman pun diundang untuk melakukan sesi wawancara serta test drive. Dan pada akhirnya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memutuskan untuk menerima Pak Arman sebagai driver mereka. Pak Arman, mana tadi Pak Arman? Tuh Pak Arman tuh. Ya. Ceritanya gimana Pak itu? Iya, aku sebenarnya tahunya di sosmed, banyak banget yang nge-tag aku. Kebetulan memang kita butuh supir lagi tambahan, jadi waktu itu ada Pak Arman, kita coba test drive ya. Ya ini hari pertama nih Pak Arman kerja. Semoga bisa lancar terus sampai bulan-bulan ke depan dan ya ini kita lagi penjajakan sama Pak Arman. Yang aku harapin sih Pak Arman pokoknya yang penting sehat, dan aku tuh selalu salut sama pejuang-pejuang nafkah. Jadi aku tuh selalu suka lah berteman sama pejuang-pejuang nafkah yang semangat. Sebagai pasangan muda yang baru menikah, tentu saja baik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang merasakan manisnya berumah tangga. Namun di tengah menjalani rumah tangga baru dan hangatnya kehidupan berumah tangga, Atta Halilintar justru terpapar virus corona yang kedua kali. Tentu saja, sebagai seorang istri, Aurel Hermansyah merasakan cemas yang luar biasa karena Atta Halilintar terpapar corona yang kedua kalinya. Maka inilah kisah dan pengalaman Atta Halilintar yang terpapar virus corona yang kedua kalinya. Alhamdulillah seru banget, alhamdulillah seru banget dan bahagia banget. Pastinya beda lah, maksudnya kan kalau dulu semua apa sendiri, Bapak kalau kadang melakukan sesuatu hal juga bisa ngambil keputusannya sendiri. Kalau sekarang kan apa-apa ikut sama suami juga. Senang, alhamdulillah, karena kemarin sempat panik banget kan, rencananya kita mau ada kerjaan keluar kota. Aku nemenin Atta, cuman tiba-tiba waktu tes. Iya, tes hasilnya aduh sedih banget. Jadi batal tuh. Kita kasihan juga sebenarnya kan udah janji di sana, udah acara udah siap, udah tinggal besok jalan. Ya namanya musibah ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi ya. alhamdulillah sih. Alhamdulillah sekarang sembuh. Sembuhnya maksudnya nggak makan waktu yang lama karena memang abang tuh juga kemarin CT-nya tuh nggak terlalu rendah ya, jadi aman. Kembali lagi beraktivitas setelah kemarin pernikahan. Habis pernikahan honeymoon dulu hampir semingguan lebih ya. Habis itu ditimpa sakit, seminggu kemudian baru dinyatakan negatif, udah dinyatakan sehat, baru kita bisa berkegiatan. Ini pertama kali ini juga kita ke TV lagi. Sebelum ini udah nggak dulu karena kemarin nggak mau keramaian dulu, kayak fokus sembuh aja dulu. Iya sih, agak gitu sih. Dulu tuh aku memang kebanyakan di luar rumah. Kalau sekarang aku kebanyakan di rumah. Sejak pandemi memang aku udah kebanyakan di rumah. Plus udah kena 2 kali. Jadi memang aku jarang banget sih ngumpul atau apa, jarang banget sama orang gitu. Ya. Maksudnya kan kemarin juga dia udah, maksudnya kita habis dari liburan segala macam udah banyak istirahat nih. Jadi ya, udah mulai kerja lagi. Mulai kerja lagi. Sebenarnya kemarin juga bukan nggak kerja ya, kerja cuman kebanyakan work from home. Kita bikin program-program untuk aplikasi, kita bikin musik, kita bikin video, kita bikin klip, bikin vlog juga. Kita banyak mempersiapkan bisnis-bisnis baru juga setelah berkeluarga kan. Aku bikinin buat istri juga gimana. Ya mengelola istri juga lah, gimana istri itu bisa semuanya bisa benar, alhamdulillah bisa semakin lancar. Pokoknya semakin menikah itu bukannya makin terbatasi dia mau ngapa-ngapain, tapi makin kreatif, makin inovatif, makin berprestasi. Dan yang juga membuat Atta Halilintar saat ini berbahagia adalah karena sang istri tercinta yaitu Aurel Hermansyah tengah mengganti gaya busananya dengan menutup auratnya dan menggunakan hijab. Tentu saja hal ini membuat Atta Halilintar bahagia. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Anang Hermansyah dan juga Gus Miftah selaku penasehat pernikahan mereka berdua.
bahagia banget jadinya pasti. Doain ya, semoga dia bisa istiqomah. Assalamualaikum. Satu lagi ya, kabar baiknya adalah kemarin si Atta telepon sama saya, Gus, bisa nggak saya dicarikan guru ngaji? Saya mau belajar ngaji sama Aurel, bahkan dari nol, dari Al-Quran mau saya baca. Dan kebetulan saya ada teman yang kebetulan setia di Jakarta, dia Ustadz, insya Allah mau bantu. Ini bagi saya luar biasa, bahwa si Atta dan Aurel mau memulai dari nol untuk belajar agama. Buktinya dengan Atta minta saya mencarikan guru. Ini belum pernah keluar di bahasa ini. Ya gitu ya. Saya termasuk orang yang mendorong Atta Aurel menikah sebelum bulan puasa. Karena kalau sampai bulan puasa mereka belum menikah, sementara perjalanan sudah lama, ini kan bahaya. Kalau dalam keadaan menikah kan semuanya berpahala gitu. Si Aurel melayani suaminya berbuka puasa pahala, terawih bareng pahala dan lain sebagainya. Maka saya sangat bersyukur dengan pernikahan Atta Aurel yang sudah selesai sebelum Ramadan. Dan sekali lagi, saya dari tahun kemarin termasuk orang yang membujuk mereka supaya segera menikah. Saya bilang sama Atta, jangan taklukkan cewek dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil tuh. Ini juga salah satu kunci kesuksesan saya. Iya, saya dari tahun kemarin, saya sempat zoom untuk YouTube-nya Keluarga Anang, dan saya nge-push mereka supaya segera menikahkan anaknya. Itu pantas sukses atau enggak? Berarti kan sudah terjadi nih. Jadi apa lihat nih hatinya? Kira-kira kalau dia dikasih kaya, Saya pikir romantis ya. Kemarin hari ini kalau belum menikah, mereka buka bareng bisa jadi fitnah. Terawih bareng jadi fitnah. Kalau sekarang kebahagiaan luar biasa karena semuanya bernilai ibadah. Karena ibadah nikah itu adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan. Karena begitu banyak kemuliaan dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang menikah. Maka saya pikir kebahagiaan mereka mudah-mudahan memicu semangat kaulah muda untuk segera menikah. Maka saya sering bilang, kalau kamu senang sama cewek, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ya, dan ini saya berharap menjadi contoh kawan-kawan yang lain. Daripada pacaran terlalu lama, nggak jelas juluntrungnya, pacaran puluhan tahun tahu-tahu putus, kan gak ada manfaatnya. Ya, karena saya bilang sama si Atta, pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat, tetapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Kebayang nggak, baru nikah kemudian mereka buka puasa pertama kali, sahur pertama kali bareng. Itu kebahagiaannya luar biasa. Sangat melihat dengan dia berjilbab terus, akan aku lihat Instagramnya, dia selalu share ke aku apanya semasa hari aku. Ya aku sih seneng lah ngeliat itu, dan aku cuman bilang sama kakak, apapun yang keinginan kamu hari ini jalankan dengan sesuai keinginan hati kamu dan bagaimana kamu berdiskusi dengan suamimu. Pandemi sudah masuk bulan puasa, sementara tahun ini alhamdulillah sudah kembali normal lah saya pikir, walaupun baru 50%, 30%. Ini saatnya kemudian kita banyak berdoa sama Allah supaya kondisi ini segera normal. Aku masih melihat ini masih perlu perjalanan, ujian-ujian akan terjadi ya. Buat aku itu hal yang lumrah juga, jadi nggak perlu ditakutin juga oleh Aurel sama Atta bahwa perjalanan rumah tangga itu benar-benar seluas samudra, mungkin lebih luas lagi. Ya aku selalu pesan sama Aurel cuma satu, bersabar ya kak, bersabar ya kak, bersabar ya, karena nggak gampang. Ceria banget, selalu memberi warna di keluarga. Ya kita kehilangan apalagi adik-adiknya tuh yang kecil-kecil, kaloli kan. Ya itu juga kenapa minggu ini diatur pertemuan segera. Kita mempertanyakan langsung, nggak usah pakai telepon. Mudah-mudahan nanti ada kabar bahagia atau kabar.